Oke, kita lanjutkan materi mengenai pola menurut 8 prinsip. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai eksterior dan interior, kemudian panas dan dingin, kemudian sedikit mengenai eh, penuh dan kosong. Nah, sebelum kita berlanjut ke 4 prinsip lanjutan, karena kemarin sudah 4 prinsip kita pelajari, dan kali ini akan mempelajari 4 prinsip juga sehingga genap 8 prinsip. Tapi setelah mempelajari mengenai panas dan dingin, itu ada sebuah catatan, yaitu ketika panas dan dingin itu dia bergabung. Nah, misalnya dingin pada eksterior atau pada luar tubuh, kemudian panas di dalam interior atau di dalam tubuh. Nah, ini kan gabungan antara dingin dan panas. Yang dinginnya di luar tubuh, yang panasnya di dalam tubuh. Itu contoh panas dan dingin bergabung. Kemudian panas pada eksterior dan dingin pada interior. Panas di luar dan dingin di dalam tubuh. Panas di atas dan dingin di bawah. Dingin sungguhan, panas palsu, dan panas sungguhan, dingin palsu. Maksudnya adalah dinginnya itu asli, tapi panasnya palsu. Aslinya panas, aslinya dingin, tapi juga ada tanda-tanda panas. Tapi yang sebenarnya adalah dinginnya itu, dingin sungguhan, panas palsu. Kemudian panas sungguhan, dingin palsu. Nah, kita masuk ke dingin di eksterior dan panas di dalam. Dingin di luar, panas di dalam. Jadi itu terjadi ketika di tubuh seseorang itu sudah ada kondisi panas interior. Sudah ada kondisi panas interior di dalam tubuh seseorang, kemudian selanjutnya itu dia terserang dingin angin misalnya. Dingin angin eksterior. Jadi di tubuhnya itu sudah asli ada panas interior sebelumnya mengalami kondisi panas. Kemudian datang dingin angin eksterior menyerang dari luar tubuh. Maka panasnya di dalam dan dinginnya di luar. Dinginnya di luar, panasnya di dalam. Gejalanya perwujudan dingin angin eksteriornya itu gejalanya ada demam, kemudian enggan terhadap dingin, kemudian tidak berkeringat, kemudian sakit kepala, lehernya kaku atau kejang, dan sakit di sekujur tubuh. Terasa nyeri, sakit semua. Kalau perwujudan panas interiornya itu lekas marah dan kehausan. Itu panas di dalam tubuh. Dan kemudian keduanya itu bergabung jadi dinginnya di luar, panasnya di dalam. Nah, kemudian kondisi panas di luar tubuh dan dingin di dalam tubuh. Panas di eksterior dan dingin di internal atau interior. Itu terjadi ketika di tubuh itu sudah ada kondisi dingin dulu. Kemudian waktu selanjutnya itu terserang panas dari luar, misalnya panas angin eksterior. Gejalanya perwujudan panas angin eksterior itu demam, kemudian enggan terhadap dingin atau angin, kemudian tenggorokannya sakit dan ada sakit kepala. Kalau perwujudan dingin interior, dingin dalam, itu tinja tak tertahan, kedinginan dan air kencingnya jernih dan banyak. Kemudian panas di atas dan dingin di bawah.
Kenapa panas itu di atas? Karena panas itu kan cenderung naik. Api itu kan nyalanya naik. Nah, kalau dingin di bawah, karena air itu cenderung mengalir ke bawah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu yin yang-nya seperti itu. Nah, gejala panas atas itu kehausan, kemudian lekas marah, muntah asam, kemudian rasa pahit. Itu kan di bagian atas tubuh semua. Kalau gejala dingin bawah itu tinja tak tertahan, kemudian keroncongan, kerucuk-kerucuk di perut. Kemudian air kencingnya itu jernih dan banyak. Kemudian antara panas di atas dan dingin di bawah itu mereka bergabung. Nah, kemudian ini yang perlu sangat-sangat dipahami. Dingin sungguhan, panas palsu, dan panas sungguhan, dingin palsu. Ini adalah kondisi yang ekstrim dan jarang, tapi ada. Jadi sebagian itu gejalanya panas, dan sebagian lagi dingin, tergantung mana yang asli dan mana yang palsu nantinya. Jadi seolah-olah panas, padahal sebenarnya dingin. Panasnya palsu, padahal aslinya dingin. Atau seolah-olah dingin, padahal sebenarnya panas. Seolah-olah itu dia dingin, padahal aslinya panas. Nah, ketika untuk membedakan, paling efektif itu dengan diagnosa lidah, dengan melihat warna badan lidah. Warna badan lidah itulah yang menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Yang asli, yang sungguhan. Apakah panas sungguhan atau dingin sungguhan, lihatlah pada warna badan lidahnya. Kalau badan lidahnya merah, nah itu jelas panas. Panas asli, panas sungguhan. Kalau badan lidahnya pucat atau putih, itulah yang dingin sungguhan, dingin asli. Nah, ini perbandingan dan cara membedakan antara dingin sungguhan panas palsu dan panas sungguhan dingin palsu. Ya, pertama dengan melihat, diagnosa dengan melihat. Kalau dingin sungguhan, dingin asli, panasnya palsu, itu ciri-cirinya pipinya merah, seperti seolah-olah memakai bedak pada pipinya. Dan bagian wajah lainnya itu putih. Jadi fokusnya ke pipi, pipinya itu kemerah-merahan seolah pakai bedak. Kemudian lekas marah, tetapi juga tanpa gairah. Nah, ini kan lekas marah itu panas, tapi tanpa gairah itu kan dingin. Nah, ini kan mulai membingungkan. Seperti pipi merah itu kan panas, tapi bagian lainnya itu putih, dingin. Nah, itu kan seolah bertentangan. Kemudian ingin berbaring meringkuk, lidahnya pucat dan basah. Nah, kalau panas sungguhan, dingin palsu, panasnya asli, dinginnya palsu, itu wajahnya gelap, matanya terang dan semangat, bibirnya kering merah, kemudian lekas marah, lidahnya merah kering. Itu panas sungguhan, dingin palsu. Wajahnya gelap itu kan biasanya dingin, tapi di sini juga ada lekas marah yang biasanya itu kan panas. Jadi ada eh, panas dan dinginnya itu gejala-gejalanya seolah bertabrakan dan membingungkan. Apakah ini panas atau dingin? Itu membingungkan karena dua-duanya itu tampak. Maka harus pakai diagnosa lidah, melihat badan lidahnya untuk mencari yang kondisi yang asli supaya tidak tertipu dengan kondisi yang palsu. Yang kedua dengan mendengar. Kalau dingin asli, panas palsu itu bernapasnya dengan
tenang dan suaranya rendah. Kalau panas sungguhan, dingin palsu, itu bernapasnya suaranya nyaring atau kasar. Suaranya keras. Tuh, kalau dengan mendengar. Nah, kemudian kalau dengan bertanya. Bertanya dengan klien atau keluarga klien. Kalau dingin asli, panas palsu, itu haus, tapi tidak ingin minum. Atau ingin minum air yang hangat. Tubuhnya terasa panas, tapi ingin berselimut. Nah, ini kan tubuh terasa panas, tapi kok ingin berselimut. Tubuh terasa panas, ingin berselimut itu dingin, tapi kok menjadi satu di dalam tubuh. Tenggorokannya sakit tapi tidak kemerahan dan tidak bengkak. Air kencing jernih banyak. Kalau panas asli, dingin palsu, haus dan ingin minum zalir dingin. Air kencingnya gelap sedikit, kemudian ada sembelit, kemudian perasaan terbakar di anus. Kemudian diagnosa dengan perasaan atau dengan sentuhan nadi. Di sini nadi. Kalau dingin asli panas palsu itu nadinya deras, mengambang, kemudian besar tetapi kosong. Kalau di panas sungguhan dingin palsu itu nadinya dalam dan penuh. Nah, ini anggota badannya dingin tapi ada panas. Ini kan juga kontradiksi. Gabungan anggota badan dingin, tangan kakinya dingin, tapi kok ada perasaan panas di tubuh. Nah, itu kan agak membingungkan. Itulah panas sungguhan, dingin palsu, dan bedanya dengan dingin sungguhan, panas palsu. Nah, kemudian ketika kemarin kita 4 prinsip sudah selesai, sudah eksterior dengan interior dan panas dengan dingin, sekarang kita pada kosong dan penuh. Kelima dan keenam. Prinsip kelima dan keenam. Kosong dan penuh itu bedanya ada pada ada tidaknya faktor patogen di tubuh dan juga kekuatan energi tubuh. Nah, ini kan kemarin sudah sekilas kita bahas pada panas penuh, dingin penuh, panas kosong, dingin kosong. Itu sudah sedikit kita ulas. Kalau penuh, ini perlu diingat-ingat. Kalau penuh, itu ada faktor patogen. Ada faktor penyebab penyakit. Dan si tubuhnya itu masih relatif kuat atau masih utuh. Kalau kosong, itu melemah, si tubuhnya melemah dan tidak ada faktor patogen. Atau bisa juga ada. Tapi intinya adalah si tubuhnya itu lemah. Itu kalau kosong. Kalau penuh si tubuhnya kuat atau utuh. Intinya pada si tubuhnya. Nah, ada gejala atau tanda kondisi penuh. Tanda kondisi penuh itu suaranya keras, kuat, kemudian rasa sakitnya itu parah, wajahnya merah, kemudian berkeringat banyak, kemudian lekas marah, membuang selimut, dan juga ledakan amarah, meledak-ledak dalam amarah. Kalau tanda kondisi kosong itu suaranya lemah, rasa sakitnya juga tidak hilang-hilang, dan biasanya lebih samar, tidak seperti kondisi penuh yang terlalu kuat, rasa sakitnya terlalu parah. Kemudian wajahnya pucat, sedikit berkeringat, tidak sebanyak penuh. Tidak bergairah, kemudian tidurnya meringkuk dan suka berselimut, juga banyak diam. Itu tanda kondisi kosong. Kalau perwujudan klinisnya,
Gejala-gejalanya itu kalau kosong itu penyakit kronis, artinya berkepanjangan dan bertahap. Sudah lama penyakitnya. Gelisah, tidurnya meringkuk, suaranya lemah, napas lemah, bising di telinga dengan nada rendah. Biasanya seperti gemuruh air atau gemericik air, nadanya rendah. Rasa sakit diredakan dengan tekanan. Kalau ditekan itu lebih nyaman rasa sakitnya. Dipijat misalnya itu bisa lebih nyaman. Ingatannya buruk, sedikit berkeringat, sering kencing, diare, dan nadinya itu tipe-tipe kosong. Kemudian perwujudan klinis atau gejala kondisi penuh itu penyakitnya akut, mendadak, serangan mendadak. Kemudian gelisah, lekas marah, wajahnya merah, suaranya kuat, napasnya kasar. Rasa sakit diperburuk dengan tekanan. Kalau ditekan, dipijat itu malah justru lebih buruk, lebih sakit. Bising di telinga, nada tinggi seperti peluit. Kalau tadi yang kondisi kosong itu kan nadanya rendah seperti gemuruh. Kalau di telinga itu nadanya tinggi pada penuh. Penuh nadanya tinggi. Seperti peluit contohnya. Keringatnya banyak berlimpah, kemudian kencingnya sedikit, sembelit, dan nadinya tipe kelebihan. Tapi itu tadi ya tanda dan gejala itu relatif, jadi tidak mutlak. Karena contohnya pada sembelit. Nah, sembelit itu bisa juga karena kosong atau kekurangan, tapi bisa juga karena penuh atau kelebihan. Misalnya kalau sembelitnya itu karena penuh itu kemacetan Qi. Karena kemacetan Qi kemacetan Qi itu disebabkan karena panas. Nah, di tinja itu kan jadi kering tinjanya. Tinjanya kering karena panas dan karena macet Qi-nya. Sehingga terjadi sembelit. Kalau sembelitnya karena kosong, itu karena kekurangan darah atau kekurangan yin. Nah, ini ada catatan lagi. Kondisi penuh itu ketika Qi tubuh kuat. Bisa melawan faktor patogen. Kalau kosong, itu Qi tubuhnya lemah. Dan biasanya tanpa faktor patogen, meskipun ada juga yang dengan faktor patogen. Nah, ini ada kombinasi. Kombinasi antara kondisi kosong dengan kondisi penuh. Itu karena ada faktor patogen, tapi faktor patogennya itu tidak begitu kuat. Dan Qi tubuh itu lemah. Jadi Qi tubuhnya tidak bisa melawan patogen. Jadi faktor patogennya itu tidak begitu kuat. Berarti kan ada faktor patogen penuh berarti. Dan Qi tubuh lemah. Qi tubuh lemah kan kosong. Nah, itu dikombinasikan. Contohnya ketika terjadi kekurangan yin ginjal dengan atau disertai juga naiknya yang liver. Kekurangan yin ginjal kan kosong. Naiknya yang liver itu kan penuh. Kemudian kekurangan yin ginjal dengan menyalanya panas kosong jantung. Kekurangan yin ginjal itu kosong, menyalanya panas kosong jantung itu penuh. Kekurangan Qi limpa dengan penyimpanan kelembaban. Kekurangan Qi limpa itu kosong, penyimpanan kelembaban itu penuh. Kekurangan darah dengan kemacetan darah. Kekurangan darah itu kosong, kemacetan darah itu penuh. Kekurangan Qi dengan kemacetan darah. Kekurangan Qi itu kosong, kemacetan darah itu penuh. Nah, itulah kombinasi dari kosong dan penuh. Nah, kita masuk ke kondisi kosong. Jadi ada 4 tipe kekosongan. Ada Qi kosong, kemudian yang kosong, kemudian darahnya kosong, yin-nya kosong. Qi, yang, darah, yin yang menderita kekosongan atau kekurangan.
Kalau Qi kosong itu tanda dan gejalanya itu warna wajahnya pucat, suaranya lemah, sedikit keringat di siang hari. Kemudian agak sesak napas, kelelahan, kurang nafsu makan, kemudian nadi kosong. Nah, itu tadi kekurangan si limpa dan paru secara umum. Karena kita fokuskan ke limpa dan paru karena limpa itu yang menghasilkan qi. Kemudian paru-paru itu yang memerintahkan atau mengatur qi. Jadi secara umum seperti ini kondisi qi kosong. Kalau ada gejala lain berkaitan dengan kekurangan qi, nah itu tadi harus dilihat organnya dulu karena tergantung juga pada organ yang terpengaruh. Kekosongan atau kekurangan qi itu pada organ yang mana, yang apa. Nah, itu harus diketahui. Itu nanti ada di teori pola-pola organ internal. Nah, ini ada contoh kasus kekurangan qi. Seorang pria menderita kelelahan, kurang nafsu makan, kemudian ingus, lendir di hidung, dan lendir atau riak di tenggorokan. Nah, itu diagnosanya adalah kekurangan qi. Qi-nya limpa yang menghasilkan kelembaban atau lendir riak di hidung dan di tenggorokan. Kekurangan qi limpa kenapa bisa menghasilkan kelembaban atau lendir? Itu karena gagal mengubah dan mengangkut zalir atau cairan. Gagal memasak air. Jadi airnya itu tidak termasak sempurna. Kemudian diangkutnya juga ada yang ketinggalan, tidak sempurna pengangkutannya, sehingga ada sisa-sisa yang namanya lembab. Itulah karena kekurangan qi limpa menghasilkan kelembaban. Nah, kemudian yang kosong. Pada yang kosong ini ada perwujudan kekosongan qi tadi. Tapi ditambah ada tambahannya. Tambahannya itu kedinginan, kemudian wajahnya pucat, terang, anggota badan, kaki tangan itu dingin, tidak ada haus, ingin minum hangat, kemudian tinjanya tidak tertahan, sering kencing, nadi lemah, lidah pucat, basah, dan lidahnya juga bisa bengkak. Qi itu kan bagian dari yang, maka kekosongan qi itu ya mirip dengan kekosongan yang. Bedanya gini, kalau kekosongan qi itu maksudnya adalah fungsi qi di dalam mengubah dan mengangkut itu dia yang rusak. Fungsi pengubahan dan pengangkutannya yang rusak. Kalau pada kekosongan yang itu fungsi qi di dalam menghangatkan dan melindungi tubuh itulah yang rusak. Jadi yang itu untuk menghangatkan, untuk memanaskan. Kalau qi, kekosongan qi itu dalam pengubahan dan pengangkutan. Itulah bedanya kekosongan qi dan kekosongan yang. Organ yang biasanya itu kekurangan yang itu biasanya adalah limpa, kemudian ginjal, kemudian paru-paru, jantung, dan perut atau lambung. Nah, ini ada contoh kasus. Ada klien wanita usianya 30 tahun, dia menderita kelelahan, kemudian kedinginan, kemudian rasa sakit yang kronis, yang sudah lama dan parah di punggung bawah. Sering kencing, berwarna jernih, bening. Tinjanya encer, nadinya lemah, lidahnya pucat basah. Nah, itulah diagnosanya karena kekurangan yang limpa dan yang ginjal. Kekurangan yang ginjal itu biasanya menyebabkan ini rasa sakit kronis di punggung bawah. Kalau kekurangan yang limpa itu biasanya mewujudnya adalah tinja
encer. Oke, kemudian darah kosong. Gejala dan tandanya itu wajahnya pucat tumpul. Pucatnya tidak terang. Kemudian bibir pucat, pandangannya kabur, rambutnya kering, kemudian depresi, kelelahan, ingatannya lemah, kebas, atau juga mati rasa bisa, kemudian insomnia atau susah tidur, haidnya itu sedikit atau bahkan tidak haid, kemudian nadi lemah atau pendek dan deras, lidahnya tipis dan pucat. Nah, itu tadi gejala kekosongan darah liver dan jantung. Darah itu kan bagian dari yin. Nah, kekosongan darah berkepanjangan itu juga bisa menimbulkan kekeringan atau kekurangan yin. Kemudian menimbulkan kekeringan, menyebabkan rambut kering, dan kulit juga bisa kering, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kekurangan yin sebagai pembasah atau pelembab. Organ yang biasanya kekosongan darah itu kan liver, kemudian jantung, dan juga limpa. Ini kan berkaitan dengan darah semua. Contoh kasusnya, ada klien wanita usianya 27 tahun, dia menderita kelelahan, ingatannya lemah, kemudian haidnya jarang. Kemudian ada sembelit, insomnia, kemudian nadinya pendek dan deras. Lidahnya itu pucat dan kurus. Diagnosanya kekurangan darah liver dan darah jantung. Kemudian yin kosong. Yin kosong itu gejalanya dan tandanya demam ringan, kemudian perasaan panas di sore hari, panas 5 telapak. 5 telapak itu dada, kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Kemudian tenggorokan kering di malam hari, keringat malam di saat tidur, kemudian kurus, nadinya kosong, mengambang, lidahnya merah, mengelupas, dan juga kering, lidahnya kering. Gejala-gejala lain seperti biasa tergantung organ yang terlibat. Organ yin itu kan fungsinya untuk mendinginkan dan membasahkan. Kalau yin kosong, maka terjadi panas kosong dan juga terjadi kekeringan. Itu kalau yin-nya kurang. Nah, contoh kasusnya ada klien wanita usianya 45 tahun menderita keringat malam. Intinya ketika keringat malam itu berarti keringat malam di saat tidur malam. Kemudian sakit punggung bawah, agak bising di telinga. Kemudian nadinya halus, lidahnya normal warnanya. Tapi lapisan lidahnya itu tidak berakar. Nah, itu diagnosanya kekurangan yin ginjal. Yin ginjal kekurangan itu contohnya bising di telinga, kemudian sakit punggung bawah, keringat malam. Nah, itu yin ginjalnya yang kekurangan. Dan kekurangan yin perut. Nah, yin perut itu tandanya di sini adalah lapisannya itu tidak berakar. Oke. Nah, ini dua prinsip yang terakhir, prinsip keenam dan prinsip ketujuh, yaitu yin dan yang. Jadi yin yang di dalam 8 prinsip itu ada dua arti. Arti yang pertama itu maksudnya adalah ringkasan dari 6 prinsip yang lainnya. Yin itu adalah ringkasan dari 6 prinsip yang sudah kita pelajari, dan yang juga ringkasan dari 6 prinsip yang lain. Jadi maksudnya adalah 3 itu yin, 3 itu yang. Yin itu interior, dingin dan kosong. Kalau yang itu eksterior, panas dan penuh. Nah, ketika interior, dingin, kosong itu kategorinya adalah yin. Kalau eksterior, panas, penuh itu kategorinya yang. Itu arti yang pertama.
Arti yang kedua itu menyimbolkan kekosongan yin atau kekosongan yang, dan keruntuhan yin atau keruntuhan yang. Jadi ada lagi, ada pola-pola lagi, pola kekosongan yin atau yang, dan pola keruntuhan yin atau yang. Keruntuhan itu karena kekosongan yang parah. Kemudian yin dan yang itu terpisah, ada pemisahan yin dan yang. Nah, kalau sudah pemisahan yin dan yang itu biasanya mendekati sebagai tanda ketika mendekati kematian. Yin dan yang-nya berpisah. Karena yin dan yang secara normal harus menjadi satu kesatuan bagaimanapun keadaannya. Oke, yang pertama itu ada keruntuhan yin. Tanda-tandanya itu berkeringat, kulitnya panas saat disentuh, anggota badan panas, mulutnya kering, dan ingin minum zalir dingin. Dengan sesapan kecil, sedikit-sedikit, kemudian penyimpanan air kencing, sembelit, kemudian nadinya itu kosong, mengambang dan deras, lidahnya itu merah, mengelupas, pendek dan kering. Itu keruntuhan yin. Kemudian kalau keruntuhan yang itu kedinginan, anggota badan dingin, pernapasan lemah, keringatnya banyak, sangat banyak. Nah, keringatnya itu berminyak. Keringatnya berminyak. Kemudian tidak haus, kemudian sering kencing, kemudian sering kencing, kencingnya itu banyak, atau kencingnya itu tidak dapat ditahan. Kemudian diare atau tinjanya juga tidak tertahan. Nadinya itu dalam dan kecil, lidahnya itu pendek, bengkak dan basah, juga pucat lidahnya. Itu keruntuhan yang. Oke, terima kasih untuk pola-pola 8 prinsip telah kita selesaikan dan perlu diulang-ulang agar kembali paham, karena itu pondasi atau dasar di dalam mengelompokkan pola-pola, mengelompokkan sindrom-sindrom sebagai basic atau sebagai dasar. Nantinya kita akan mempelajari pengelompokan pola-pola dengan metode-metode berikutnya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari pengelompokan pola-pola atau sindrom-sindrom itu berkaitan dengan qi, darah, dan zalir tubuh. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.